Kaca dulu ya mas. Ciput tuh kacau banget mas. Nggak apa-apa lah, biar lucu. Orang tuh nanya. Balik lagi di Trending, channel yang ngebahas hal-hal yang lagi trending, tentunya dengan komen-komen yang Unfaedah untuk viewers yang budiman. ya, jadi buat yang namanya Budi yang boleh nonton. Jangan bosan-bosan lagi nonton channel kita buat ngabisin kuota. Ya, gimana konten kita sebelumnya? Biasa aja kan? Ini Nggak ada lebih yang- nggak biasa. Nah, ini lebih biasa lagi. Nggak penting, oke? Ini tempat ajangnya kalian buang-buang kuota. Oke, Oke. kita mau bahas apa nih, Bra? Hari ini, Bra? Kita mau bahas tentang presiden yang marah-marah. Presiden, Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo. Joko Widodo, Pak Jokowi ya, Jokowi marah-marah tuh kemarin sempat viral videonya itu yang bukan mengomentari sih, lebih tepatnya menegur para bawah-bawahannya yang kinerjanya kurang baik di saat situasi darurat seperti saat ini. Benar. Gitu. Tapi kalau gue mau analogikan darurat, itu kan kayak kita misalnya lagi di dalam gedung terus kebakaran, Yoi. ya kan, darurat. Yang lu pentingin siapa? Orangnya lah, yang Orangnya tuh maksudnya siapa? orang-orang yang terjebak dalam kebakaran itu. Enggak. Oh, enggak. Ketika lagi di suatu gedung, ya kan, terus ada kebakaran, bunyi sirine segala macam kayak gitu, yang lu pedulin adalah diri lo sendiri. Oh iya benar juga, gue nggak Gak di situ mungkin tadi. lah lu Superman kali, lu tiba-tiba menyelamatkan orang. Ya anyway, tapi kalau dalam kondisi darurat pasti yang akan dipedulikan dirinya sendiri. Somehow kemarin Presiden Jokowi dia tuh mencoba untuk membangkitkan, memotivasi, mungkin dengan cara yang memang agak marah. Tapi lu tahu nggak, faktanya itu video. Oh, videonya itu diupload setelah 1 minggu ya? 1 minggu setelah presiden menegur para Betul. menteri-menterinya. Jadi kalau gua ngeliat di sini, ini sotoy-sotoyan ya. Maksudnya ini menurut kita sebagai penikmat juga atau mungkin sebagai warga negara Indonesia, at least, gua ngelihatnya ada something nih yang perlu dipublikasikan sama pemerintah mengenai waspada tentang COVID ini gitu. Karena lucu juga kan, dia marah-marahnya seminggu yang lalu, terus baru diupload sekarang. Nah itu yang bikin viral. Pasti kan ada ini, ada apa namanya? Ada strategi khusus dari gua nggak tahu di Intel sana atau mungkin penasihat Pak Jokowi ini harus diupload biar warga tahu atau seperti apa. Gua nggak tahu tujuannya. Menurut lu gimana? Lu aja nih sebagai warga negara Indonesia, gua nanya dulu nih. Lu sebagai warga negara Indonesia melihat kondisi atau kejadian seperti itu, menurut lu gimana? Itu video diupload seminggu setelahnya. Menurut gue sih karena memang banyak netizen yang Pendapat lu aja, jangan pendapat netizen. Oke. Gue mikirnya ini lebih ke situasi karena banyak masyarakat yang bilang misalnya presiden nggak aware tentang situasi sekarang ini, jadi itu lebih kayak nunjukin bahwa presiden pun geram dengan situasi ini, makanya diupload lah video tersebut setelah beberapa hari beliau marah-marah. Lebih ke arah situ sih gue nangkepnya. Jadi mungkin harus sedikit dipublikasikan juga, karena kan banyak banget nih sekarang berita-berita yang emang nggak sesuai dengan faktanya. Nah itu sih lebih ke arah sana sebenarnya. Karena kan emang kinerjanya juga ya lumayan lah dapat situasi kayak gini kan, nggak mungkin setiap semua walaupun bukan Jokowi presiden sekarang itu akan menjadi kondisi yang sangat sulit untuk saat ini untuk memimpin Indonesia, ya kan? Kayak gitu, karena semua dampak COVID ini tuh mendunia, nggak cuma di Indonesia doang. Tapi kan kalau misalnya sekarang ada masalah dikit, salah Jokowi. Ya. Jadi kalau lu melihat dari perspektif dimana mungkin anggota istana di sana yang terhormat mencoba membuat strategi untuk setidaknya memperbaiki citra dari Pak Jokowi yang mungkin gimana nih tindakannya apa, actionnya apa, atau mungkin warga bertanya-tanya kok nggak ada action sama sekali gitu kan? Iya benar. Oke. Tapi kenapa baru sekarang ya? Itu menarik lah. Itu jadi perdebatan banyak banget sih, kayak entahlah banyak kalangan yang komentar kenapa baru diupload sekarang, kenapa nggak kemarin gitu kan. Benar. Nah, selanjutnya nih mungkin gua mau nanya sama lu, kan di situ juga Pak Jokowi menyatakan siap kalau misalnya ingin reshuffle atau mungkin mengganti kabinet, dia bilang oke, saya akan
mengganti, bahkan siap untuk mengganti siapapun yang tidak extraordinary menurut Pak Jokowi. Menurut lu kira-kira nih, kalau kita kan boleh dong berprediksi atau mungkin berprasangka entah itu buruk atau baik, tapi boleh dong kita kira-kira siapa sih menteri yang mungkin harus diganti? Kalau gue sih kayaknya Menteri Kesehatan nih bro. Kenapa tuh bro? Karena kan yang paling Pak Terawan itu kayak Menteri Kesehatan itu kan yang paling banget disorot nih untuk khususnya lagi pas masa sulit kayak ini nih. Karena kan kinerjanya dia nih yang paling banyak banget dilihat, ya kan. Terus yang kedua pasti perhubungan. Karena kan buat manage transportasi publiknya nih, gimana buat cara biar transportasi publiknya tuh efisien dan efektif di masa sekarang kayak gini kan. Jadi pasti pengaturan pasti yang dilihat itu dari Menteri Perhubungan, terus Menteri Kesehatan, sama lagi satu lagi pasti ekonomi. Nah, ekonomi itu mesti digenjot karena kan perekonomian di masa pandemik ini juga sedikit menurun kan sebenarnya, karena kan banyak orang yang dirumahkan atau banyak orang yang mata pencariannya habis nih ketika pandemik datang, ya kan? Kalau oke, itu kan menurut lo nih. Yeah. Kalau menurut gua nggak ada yang diganti, bro. Kenapa tuh? Kenapa? Karena perspektif gua adalah pandemi ini itu force major, sesuatu yang kita tidak bisa tahu prediksi atau kita pengandaian gitu. Nanti akan terjadi pandemi, itu kan nggak ketahuan. Yeah. Nah kondisinya gini, even kita punya menteri yang mungkin sangat hebat atau mungkin dia punya visi yang luar biasa, tapi ketika dia datang atau mungkin dia menjabat pada saat kondisi pandemi ini, mungkin dia juga tidak siap dengan kondisi seperti ini. Oke. Ya kan? Karena ini force major, kayak contohnya gini. Kenapa gue bilang force major? Force major tuh kayak contohnya lu nih lagi jalan, tiba-tiba gempa di jalan. Gempanya tuh luar biasa, gempanya tuh sampai jalan kebelah segala macam. Di situ lu bisa survive atau tidak tergantung lu kan. Oh ya. Tapi ketika lu sudah terbiasa dengan suasana gempa kayak di Jepang segala macam, dia tahu harus kemana, things to do-nya apa, ya kan? Kalau menurut gua, menteri-menteri sekarang mereka masih kaget, shock terapi, belum tahu. Justru langkah yang baik adalah mereka ternyata orang-orang yang lu bilang tadi harus diganti, ternyata mereka yang paling pengalaman dibandingkan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain tuh hanya bisa berpendapat, oh harusnya begini, harusnya begitu, tapi kan ini it's matter of trial and error. Mungkin Pak Terawan sekarang adalah orang yang paling expert untuk masalah pandemi. Nggak bisa dipungkiri, dia adalah orang yang paling expert. Karena semua dokter ataupun semua expert yang di sana belum tentu bisa menghadapi kondisi seperti ini. Tapi jadi saran dari gua, dipertahanin aja dulu. Karena kita nggak tahu si orang yang diganti pun bisa melakukan hal itu atau tidak. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah actionnya justru cepat atau tidak dalam menanggapi pandemi ini gitu. Jadi makanya kemarin Pak Jokowi mungkin kalau menurut gua ya nyentil aja sih menurut gua, tapi nggak tahu nanti viewers yang budiman mungkin bisa komen di bawah menurut kalian gimana, apakah pendapat gue nggak akan ada yang diganti atau pendapat dia langsung diganti begitu saja. Kalau gue sebagai mungkin kalau misalnya berandai-andai gitu, gue misalnya di posisi presiden atau mungkin terlalu besar ya gue berandai-andainya, tapi gue melihatnya nggak akan ada yang gue ganti. Tapi jadi justru lebih memotivasi mereka, lu action apa yang harus dilakukan. Makanya Pak Jokowi bilang ini suasananya extraordinary, butuh tindakan-tindakan extraordinary juga. Tapi bro, kalau misalnya udah sekian lama nih, hampir 4 bulan kan situasi pandemi kayak gini, satu orang menangani satu kasus yang cukup luar biasa nih bro, emang lu nggak pusing bro mikirin strateginya, walaupun dia pasti dibantu sama bawahan. Nah, that's the point. Mereka udah ada dalam kondisi ini 4 bulan. Terus tiba-tiba lu datengin seseorang yang memang expert tapi from nowhere, yang nggak tahu tentang kondisi seperti ini. Kalau menurut gue itu akan jadi gambling buat Pak Jokowi, menurut gue. Tapi itu kemarin kalau udah setahun terus mau di reshuffle, oke. Tapi ini baru 4 bulan terus di reshuffle hanya buat reason yang semua orang yang ketika ada di posisi itu pasti bingung untuk menghadapi.